Martangiang mahita asini roha madihamu doh dame nasian debata mata doh nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Donga saha persyaun di bagasan Yesus Kristus hatani debata di kita imana tersurat di Yohanes 14 ayat 14. Molo dipangidohamu manang ahasyan aku marhite-hite guarku patupau kumain. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ido sahana. Donga saha persyaun judul liturpu tahun tangiang di bagasan Tuhan Yesus. Doa dalam nama Tuhan Yesus. Sada janji manang pada nidibatado tuhita. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa itu adalah merupakan komunikasi kita. Doa itu adalah merupakan hubungan kita kepada Tuhan. Dan doa itu adalah cara kita meminta kepada Tuhan. Seorang anak yang meminta roti kepada ayahnya, tentu sekali tidak mungkin ayahnya memberikan ular kepada anaknya. Dan mungkin leanon ni natoras woro dipangido yang nakon roti gawilenon na ulok. Dangadongi. Artinya itu hanya sebatas manusia dengan manusia. Artinya sebatas bahwa kita hubungan anak kepada orang tuanya sudah begitu indah, hubungan yang luar biasa. Dan juga permohonan dan permintaan yang diberikan oleh ayahnya kepada anaknya. Tentu sekali permohonan itu dan sekali adalah permintaan itu. Ada yang diseleksi dan ada yang harus ditunggu dulu. Itu artinya permohonan. Nah, artinya yang kita lihat begitu juga dalam hidup orang percaya. Selaku debata, selaku hita do natorasta, diboto natorasta mangalion na dinggat tuyan ako na. Apalagi ma debata. Bahwa Tuhan itu yang sungguh kita yakin dan kita percayai bahwa manusia saja mampu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar. Tentu sekali bukan hanya sekedar memberikan seperti iPhone, memberi laptop, memberi uang, bukan. Tapi memberi yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita lah memberikan masa depan yang sungguh luar biasa. Itu yang paling harus kita rasakan dari permohonan kita. Jadi bukan hanya handphone atau hanya uang yang kita minta, yang diberikan, tapi adalah yang kita mau dan kita minta di dalam Tuhan itu masa depan kita. Kehidupan kita. Dan masa depan itu yang betul-betul yang harus kita yakini dan harus kita garis bawahi. Allah yang harus menjadi sebuah permohonan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk sebuah keberanian dan kepercayaan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang memohon dan mempercayai dan semua doanya dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah mempermudah diri kita untuk menerima kehendak Tuhan. Itu dapat kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai ayat 15. Di sana itu jelas, dan inilah keberanian percaya kepadanya, itu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita telah minta kepadanya melebihi apa yang kita pikirkan. Ini yang sungguh luar biasa dan sangat menarik bagi orang percaya. Nah, karena itu saudara-saudaraku, yang terakhir yang mau disampaikan kepada kita, doa seseorang permohon yang rendah hati dengan keinginannya, dengan sebuah kerendahan hati kita, di sana disebut dengan bahwa doa yang tulus dan doa yang benar
maka Tuhan mendengarkan doa itu karena ketulusan keikhlasan si pendoa untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita terus memohon dan berdoa, dan ingatlah, dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan, karena Tuhan itulah yang dapat mengubah dengan kepercayaan kita bahwa nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa mengubah siapapun, mengubah dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin.